Selamat pagi, opa, oma, kakek, nenek, opung, eyang, bapak, ibu, anggota pelayanan kategorial, persekutuan, kaum lanjut usia, GPIB. Bapak, ibu, saya Frili Ruben Rondonuwu akan membacakan Alkitab dan juga renungan pada pagi hari ini di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapak Ibu sudah membuka Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami persekutuan kaum lanjut usia GPIB datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersukacita karena kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk membaca Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat. Bukalah hati kami masing-masing supaya dapat mengerti akan firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Dengarlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita berdoa, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu." Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini dari Sabda Bina Umat memberi judul Aku Serahkan ke Tanganmu. Ayat kuncinya, ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Kita sering putus asa ketika menghadapi masalah besar. Musuh yang kuat atau pintu dan jalan yang tertutup. Kita bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Sehingga kecemasan, kekhawatiran, serta ketakutan mulai menghantui juga mengerus iman. Jika kita bersama Tuhan dan Ia beserta Bapak, Ibu, Saudara, maka yakinlah bahwa Dia akan bertindak dengan cara yang ajaib untuk menolong. Lalu kita dapat melanjutkan jalan hidup, kerja, dan pelayanan yang dipercayakannya. Bapak Ibu, kota Yeriko adalah
pintu gerbang tanah Kanaan yang tidak mudah diserang dan ditaklukkan oleh bangsa lain, termasuk Israel. Kotanya kuat, raja dan para pahlawannya gagah perkasa. Siapa yang berhasil mengalahkan kota dan penduduk Yeriko akan mudah mengalahkan penduduk Kanaan lainnya. Yosua dan orang Israel memang tidak akan mampu mengalahkan Yeriko. Namun, bukan berarti tidak bisa. Apalagi Tuhan telah berfirman kepada Yosua bahwa Ia telah menyerahkan Yeriko beserta raja dan para pahlawan serta penduduknya ke dalam tangannya. Yang harus dilakukan Yosua bukan perang dengan senjata, tetapi hanya mengelilingi kota setiap hari sambil para imam memikul tabut perjanjian dan meniupkan sangkakala selama 7 hari. Pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi Yeriko 7 kali sambil meniup sangkakala, diiringi sorak-sorai yang nyaring dari seluruh bangsa. Demikian yang dilakukan Yosua setiap pagi bersama para imam, pemikul tabut, dan peniup sangkakala. Bapak Ibu, anggota Pelkat PKLU GPIB, menghadapi suatu masalah besar, ketiadaan jalan atau pintu yang tertutup rapat, bahkan musuh yang kuat, terkadang membuat kita tidak perlu mengerahkan pasukan atau mengeluarkan tenaga yang besar untuk dapat mengalahkannya. Bersama Tuhan yang telah menyerahkan hal itu, maka kita pasti bisa menyelesaikannya. Yang penting, apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan setia. Andalkan Tuhan di dalam semua hal yang akan dijalani. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami Pelkat PKLU GPIB semakin dikuatkan bahwa bersama Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan,
kami tidak takut dan putus asa. Kami percaya Engkau akan bertindak dengan cara yang ajaib untuk menolong kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dan juga untuk Dewan Pelkat PKLU dalam pelayanan serta secara khusus dalam menggumuli penyusunan PKA 2022-2023. Bapa, kami berdoa untuk seluruh anggota pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dimanapun berada. Hadir di tengah-tengah kami anggota PKLU, tengah oma opa yang sedang bergumul. Kuatkan iman mereka, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti program ini melalui YouTube. Biarlah Bapa, melalui program ini semakin banyak yang melihat dan semakin memberkati siapapun yang mengikutinya. Bapa, kami juga berdoa kiranya Roh Kudus menjaga kami pada hari ini dalam kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Dengarlah doa kami dalam pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti SPMAB pada hari Selasa pagi ini. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.